Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara seiman di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali kita bisa jumpa lagi dalam Rehat Renungan Harian Toraya edisi Jumat 24 Oktober 2025. Puji syukur kita masih diberikan kehidupan lagi oleh-Nya dan bahkan diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan lagi firman-Nya. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Allah Tritunggal, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk pagi baru yang indah ini untuk kami semua. Terima kasih kami ingin membaca dan merenungkan lagi firman-Mu. Kami mohon Tuhan mau pimpin kami, Roh Kudus. Mau tuntun buka akal budi dan pikiran kami. Untuk kami dapat memahami makna firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 10-17. Di bawah perikop, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya itu. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Tema rehat pada pagi ini yaitu berpegang pada kebenaran atau dalam bahasa Toraja mentoe manda lako katonganan. Sebagai orang tua yang bertanggung jawab atas kehidupan anak-anak kita, seringkali kita sebagai orang tua memberikan nasihat atau arahan kepada anak-anak dengan harapan bahwa kelak mereka bisa jadi pribadi yang baik, berhasil, dan yang pasti bahwa setiap orang tua pasti mendoakan yang terbaik dan mengharapkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Demikian juga dengan Paulus dalam bacaan kita. Paulus menasehatkan dan memberi semangat untuk Timotius dalam menjalankan pelayanan, di mana Paulus sendiri tahu bahwa itu tidak mudah. Diawali dari ayat 10-13. Paulus menyatakan bagaimana Timotius telah mengikuti teladan hidup, pelayanan, dan iman Paulus. Bahkan juga mengalami derita dan aniaya seperti yang dulu Paulus alami dalam pelayanannya. Pengalaman hidup dan pelayanan ini membuat Paulus sadar bahwa setiap orang yang mau hidup di dalam Tuhan pasti mendapat tantangan. Tetapi pada akhirnya Tuhan pasti akan melepaskannya. Karena itu dalam ayat 14-17 dalam bacaan tadi Paulus memberi semangat dan mengingatkan Timotius agar tetap berpegang pada kebenaran yang telah ia terima dan yakini. Sebab sejak kecil ia telah belajar kitab suci yang memberi hikmat dan yang menuntun pada keselamatan oleh iman dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar,
menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga setiap orang yang hidup berpegang pada firman Tuhan pasti diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dengan demikian kita diingatkan lagi bahwa sebagai orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan, pasti ada tantangan yang akan kita hadapi dan akan terus kita hadapi. Tetapi kita harus tetap berpegang pada kebenaran yang telah kita terima dan terus menghidupi firman Tuhan, di mana kita terus belajar dan berbenah serta akan terus diperlengkapi olehnya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur lagi untuk firman-Mu yang sudah boleh kami baca dan renungkan bersama. Kiranya firman ini boleh menjadi sumber kekuatan Tuhan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami ke depan. Untuk kami tetap hidup dalam kesetiaan dan berpegang pada kebenaran tanpa ragu dan takut. Karena kami semua anak-anak-Mu telah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dan akan melepaskan kami dari segala tantangan yang pasti akan kami hadapi di dalam berpegang pada kebenaran tersebut. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu di dalam hari hidup kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian rehat renungan kita hari ini. Tetap semangat dan berpegang teguh pada kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.